Athanang rakanto parang rakati, parang rakanto atanang rakati ti. Salam dalam daman, namo buddhaya. Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan, tadi di awal sudah diambil satu kutipan dari kitab suci Samyutta Nikaya. Judul sutanya Sedaka Sutta. Sedaka Sutta. Siapa yang pernah baca Sedaka Sutta? Ada? Nanti dikasih hadiah yang sudah pernah baca. Belum pernah baca sama sekali. Ya, syukurlah. Ya. Kita umat Buddha, kita percaya kepada Sang Buddha. Ya, tentu kita harus mau tahu apa sih yang Buddha katakan, apa sih yang Buddha ajarkan, kita harus tahu. Jangan maunya mendengar saja. Ya. Kalau mendengar saja, yang ngomongnya salah nanti ikut salah. Jadi sekali-sekali kita harus menyempatkan untuk membaca khotbah-khotbah Sang Buddha. Sedaka Sutta ini cerita tentang akrobat bambu. Ya, nanti saudara baca sendiri, ini PR ya. Judulnya Sedaka Sutta. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini di sekitar kita, kalau lihat berita-berita, ya, orang-orang sekarang ini cenderung kadang-kadang mengerikan juga membaca berita ya. Orang-orang begitu gampang emosi, sebentar-sebentar sukanya bakar-bakaran, ya, bunuh-bunuhan, ya. Sangat mengerikan. Kenapa orang-orang sekarang cenderung lebih mudah untuk menyakiti satu dengan yang lain? Ya toh? Kalau baca berita, orang lagi tidur-tidur nyenyak diculik. Ya. Dibawa pergi. Ya, ini mengerikan kondisi-kondisi sekarang. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kadang-kadang keamanan itu menjadi satu hal yang mahal dan satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa hidup dengan tenang. Dan perlindungan ini harus kita kembangkan karena didorong kekhawatiran, rasa takut, orang mencari perlindungan ke sana ke sini. Ya. Kalau rumahnya besar, pagarnya tinggi-tinggi. Kalau satu lapis kurang, ditambah lagi jadi 3 lapis. Ya. Kenapa sebetulnya? Karena kekhawatiran, karena takut, karena merasa tidak aman, jadi membutuhkan perlindungan. Dalam Sedaka Sutta ini Sang Buddha menjelaskan bahwa kalau kita melindungi diri kita sendiri dengan baik, itu berarti kita melindungi orang lain. Kalau kita melindungi orang lain, sama artinya juga kita melindungi diri sendiri. Apapun yang terjadi di dunia ini kan saling berhubungan, tidak berdiri sendiri. Sang Buddha menjelaskan bagaimana caranya kita melindungi diri kita sendiri. Dengan melindungi diri sendiri berarti kita juga melindungi yang lain. Bagaimana caranya? Bukan dengan membangun tembok tinggi-tinggi, pagar yang berlapis-lapis, bukan demikian. Sang Buddha mengajarkan kita untuk kita melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain dengan cara mengembangkan kesadaran. Ya. Mengembangkan 4 landasan kesadaran. Dalam bahasa Pali
sering disebut sebagai Satipatthana, 4 landasan kesadaran. Satipatthana ini juga sering diterjemahkan sebagai mindfulness. Pernah dengar istilah mindfulness ya? Apa itu mindfulness? Mind itu pikiran, full itu artinya pikiran yang penuh dengan bentuk-bentuk pikiran ya. Jadi mindfulness itu sering diterjemahkan mengembangkan sati atau kesadaran. Kalau cerita tentang Satipatthana pasti hubungannya dengan meditasi. Ya toh? Ajaran Buddha ini tidak bisa dipisahkan dari meditasi. Berbuat baik dengan berdana, menjalankan sila saja, itu tidak cukup untuk seseorang kalau menginginkan kebebasan dari penderitaan. Dengan berdana dan menjalankan sila saja tidak cukup. Kalau cuman mau masuk surga sih ya cukup lah ya. Kalau cuman itu tujuannya. Tapi kan sayang sekali kita yang sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kalau cita-citanya cuma masuk surga. Sayang tidak? Sayang sekali. Tujuan kita sebagai umat Buddha adalah kebebasan dari penderitaan. Kalaupun seseorang terlahir di alam surga, tapi kalau masih khawatir, apa masih betul-betul bahagia? Pernah dengar ada seorang dewa yang khawatir. Kenapa? Karena usia kedewaannya sudah mau habis. Di alam surga juga tidak kekal. Jadi surga di dalam ajaran Buddha ini bukan tujuan kita. Bukan tempat tujuan akhir. Dan tujuan kita adalah kebebasan dari duka. Kalau kita ingin mencapai kebebasan dari duka, tidak bisa tidak kita harus mengembangkan kesadaran. Orang yang tidak sadar, dia berpikir yang membuat dia menderita adalah dunia ini. Apa yang terjadi pada hidupku inilah yang menyebabkanku menderita. Itu orang pada umumnya. Tetapi ketika orang sudah mulai mengenal Dhamma, dia mulai mengerti. Walaupun hanya sebatas konsep, Sang Buddha katakan sesungguhnya aku itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Aku itu tidak ada. Walaupun ini hanya sekedar pengertian yang berdasarkan konsep saja, belum suatu realisasi atau penembusan, ini sudah bermanfaat. Dan orang umumnya berpikir yang menderita itu dirinya. Kenapa? Karena orang lain mencela, karena keinginannya tidak tercapai. Karena hal-hal itulah maka orang menderita karena pikiran-pikirannya sendiri. Setelah kita mengembangkan kesadaran, maka kita menjadi lebih jelas, kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi bahwa sebetulnya apa yang disebut aku, pikiranku, perasaanku itu tidak ada. Apa buktinya aku, pikiranku, perasaanku tidak ada? Tadi saya perhatikan saudara-saudara duduk meditasi cukup lama. Semuanya kelihatan sudah damai semua. Wajah-wajahnya tenang sepertinya ya. Dalamnya seperti apa saya tidak tahu, tapi penampakan luarnya tenang semua kelihatan. Ketika saudara duduk meditasi, ya, muncul tidak bentukan-bentukan berpikir? Bentukan berpikir seperti apa yang seharusnya muncul atau seharusnya tidak muncul? Bisa saudara atur? Tidak. Muncul tidak bentukan-bentukan perasaan? Perasaan seperti apa yang tidak boleh muncul atau perasaan apa yang seharusnya muncul? Bisa diatur? Dia tidak bisa kita atur. Bagaimana kita bisa mengatakan ini perasaanku, ini pikiranku, sementara kalau kita melihat dia muncul suka-suka dia. Jadi dengan berlatih meditasi kita mampu melihat dengan jelas.
Ternyata pikiran ini selalu muncul, lenyap. Apa yang muncul objeknya tidak bisa kita atur. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai juga muncul, betul tidak? Sesuatu yang kita tidak harapkan juga muncul. Kalau sudah muncul, bisa kita usir dia seketika? Bisa? Tidak bisa juga. Kalau dia sudah muncul, kita tidak mau dia ada di situ, kita ingin dia pergi, pikirannya bisa seketika pergi? Tidak juga. Jadi dengan kita mulai berlatih meditasi, mengembangkan kesadaran, kita menjadi tahu bahwa pikiran muncul, lenyap, perasaan muncul, lenyap, suka-suka dia. Suka-suka dia. Tapi karena kita sudah terbiasa mengatur sesuatu, bahwa kita menganggap segalanya milikku, ini tubuhku, ini pikiranku, ini perasaanku, kita sudah terbiasa mengatur segalanya, kita ingin mengatur apa yang bukan milik kita. Ketika saudara mencoba mengatur apa yang bukan milik saudara, kenapa saudara mau mengatur yang bukan milik saudara? Karena kebodohan batin. Saudara menganggap pikiran, perasaan, jasmani sebagai milik saudara. Saudara mau atur, saudara menderita. Ketika saudara duduk meditasi, muncul tidak nyamanan pada jasmani, mungkin kesemutan, mungkin sakit, muncul. Bagaimana ketika mengalami ketidaknyamanan jasmani atau sakit, batinnya seperti apa? Batinnya gembira ya, kalau kakinya lagi sakit, akhirnya sakit juga gitu. Umumnya bagaimana kita bereaksi? Saudara-saudara bereaksi umumnya bagaimana? Muncul penolakan. Muncul ketidaksenangan ketika jasmaninya mengalami sakit atau ketidaknyamanan. Begitu tidak? Kenapa muncul penolakan? Kenapa muncul ketidaksenangan? Karena seseorang sudah terbiasa nyaman, terbiasa enak, terbiasa senang. Guru agung kita Sang Buddha sebelum beliau mencapai pencerahan sempurna, sebelum beliau meninggalkan istana, hidupnya itu sudah terbiasa. Terbiasa senang, terbiasa nyaman, terbiasa jadi orang kaya. Apa yang mau semuanya bisa didapatkan. Walaupun dalam kondisi yang demikian, apakah kira-kira Pangeran Siddhartha itu hidupnya sudah betul-betul bahagia? Saya yakin saudara juga pernah mengalami kondisi yang nyaman, apa saja ada, semuanya cukup. Kira-kira apa sudah betul-betul bahagia? Ada tidak sedikit banyak perasaan kok sepertinya ada yang kurang. Ada ketidakpuasan. Lihat buku rekening nolnya banyak. Ya. Nolnya banyak tapi depannya harus ada angkanya ya. Kalau nol semua tidak ada angkanya. Ya. Buat apa, mau beli apa, ada. Apa yang dimau ada, semuanya ada. Dalam kondisi yang demikian, apakah betul-betul bahagia? Ada tidak sesuatu perasaan yang bagaimana? Pernah tidak? Tetap, kalau Pangeran Siddhartha betul-betul sudah bahagia hidupnya, tidak mungkin dia mau meninggalkan istana. Karena dia memahami walaupun semuanya ada, kepingin apa juga sudah bisa dibeli, semuanya pokoknya lengkap. Masih ada sesuatu yang tidak memuaskan batin. Apa itu? Karena kita sudah terbiasa, ya, terbiasa nyaman. Kenyamanan itu kalau berlangsung terus atau tidak berubah-ubah, dia terus nyaman. Apa terus otomatis membuat batin seseorang bahagia? Kenyamanan yang tidak berubah itu akan menjadi sesuatu yang membosankan. Jadi tidak ada
kata yang betul-betul bisa membuat kita bahagia kalau kita menggantungkan kepada keinginan, ingin itu, ingin ini. Semua keinginan sekalipun kalau sudah dipenuhi tetap ada sesuatu yang tidak memuaskan. Kenapa? Karena keinginan itu sendiri muncul dari mana? Keinginan muncul dari mana? Keinginan itu muncul dari pemuasan ego atau keakuan. Ya toh? Ingin mencapai nibbana, kalau ada orang ingin mencapai nibbana, keinginan itu juga akan tidak memuaskan. Jadi mengembangkan kesadaran ini satu hal yang harus dikembangkan kalau kita ingin melindungi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengembangkan kesadaran? Kita bisa menggunakan jasmani untuk alat untuk mengembangkan kesadaran. Contoh menggunakan jasmani ketika saudara antri, ya seperti tadi pagi saya perhatikan makanan begitu banyak bermeja-meja, ya toh. Saudara ingin mengambil makanan. Sebelum saudara ingin mengambil makanan, apa dulu yang saudara ambil? Apa dulu? Tentu piring kan? Ketika saudara lihat piring, saudara harus sadar ada piring. Tidak ada piring, saudara cari-cari piring tidak? Nah, ketika saudara lihat piring, saudara harus sadar ada keinginan untuk ambil piring. Mengembangkan kesadaran ini praktek ke dalam, bukan praktek keluar. Ya. Jadi mengembangkan kesadaran ini praktek ke dalam. Ketika saudara ingin makan, saudara muncul keinginan, pertama tentu ingin ambil piring. Keinginan itu disadari. Sudah ambil piring, ambil sendok, apa yang saudara lakukan? Saudara berbaris, antri kan? Antri. Ketika saudara antri, saudara lihat tidak makanan-makanannya? Saudara mengincar tidak makanan apa? Ya, jujur saja. Saudara mengincar tidak makanan apa yang mau diambil? Itu disadari, keinginan untuk mengambil makanan tersebut. Ketika keinginan untuk mengambil makanan tersebut muncul, ada sebabnya tidak keinginan untuk mengambil makanan itu bisa muncul dalam batin? Apa sebabnya sehingga keinginan untuk mengambil mie misalnya muncul? Apa sebabnya? Ketika kita matanya kontak dengan makanan, kita mempersepsikan sebagai makanan itu makanan enak. Betul tidak? Wih, mie-nya enak. Muncul keinginan untuk mengambil? Muncul. Nah, ini harus disadari. Sementara saudara masih antri, ternyata mie yang diinginkan itu sudah habis diambil orang lain. Bagaimana kondisi batinnya? Itu juga harus diamati. Terjadi perubahan tidak dalam jasmani saudara? Saudara sudah antri panjang-panjang, mau ambil mie, ternyata mie-nya sudah diambil sama orang lain, udah habis. Ada perubahan tidak pada jasmani? Ada perubahan tidak pada batin? Kalau saudara mengamati batin yang berubah, berarti saudara menggunakan jasmani juga sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran. Kalau kita ingin ambil mie, mie-nya sudah habis, muncul perasaan tidak? Perasaan apa yang muncul? Perasaan tidak senang. Itu juga diamati. Kita juga bisa menggunakan perasaan untuk mengembangkan kesadaran. Bukan hanya kita merasa tidak senang, muncul tidak bentukan-bentukan berpikir? Bentukan-bentukan berpikir juga bisa muncul. Kalau begitu saya besok-besok saya harus cepat-cepat lah. Kalau gitu saya di depan duluan dah. Itu juga harus disadari.
Jadi pikiran, perasaan ini terus muncul lenyap di dalam batin kita. Kalau itu tidak kita sadari, maka pikiran itu kita anggap sebagai pikiranku. Perasaan itu kita anggap sebagai perasaanku. Kalau kita sudah anggap pikiran sebagai pikiranku, perasaan sebagai perasaanku, maka ada landasan penderitaan untuk muncul. Tapi kalau saudara misalnya antri makanan, mengambil makanan dengan penuh kesadaran, saudara akan pasti tahu ketika pegang piring, saudara tahu. Ada rasanya tidak pegang piring? Saudara tahu. Saudara lihat makanan, saudara tahu. Kalau orang lihat makanan, mau ambil makanan, tidak berkesadaran, apa yang ada di pikirannya? Makanan apa yang enak? Saya tidak percaya yang tadi pagi ya, siapa yang antri makanan ya. Ada tadi yang ikut antri makanan tadi pagi, ada? Tidak ada, orang baru semua. Saya tidak percaya ada satu saja di antara sekian banyak orang yang antri makanan berpikir ketika lihat makanan begitu banyak, yang ada di pikirannya, makanan apa ya yang sehat untuk saya? Saudara yakin tidak ada yang berpikir begitu? Sebagian besar orang berpikir makanan apa ya yang enak? Betul tidak? Kalau kita sadar, kita tahu tujuan kita makan itu apa. Kalau kita tidak sadar, maka sesuatu itu kita lakukan demi pemuasan nafsu, demi pemuasan ego, demi keakuan. Kalau makan dengan tanpa kesadaran, kadang-kadang kita tidak tahu kita sedang makan, semuanya otomatis. Apalagi kalau makannya sambil ngobrol, tahu-tahu selesai aja satu piring. Tapi kalau saudara makan dengan berkesadaran, saudara tahu perbedaannya ketika saudara mengunyah apel dengan mengunyah nasi, berbeda tidak? Kalau saudara makan dengan kesadaran, saudara tahu ternyata makan itu bukan cuma dikunyah-kunyah, makanannya dilempar ke kiri, dilempar ke kanan. Setelah saudara merasa cukup lembut, saudara ada keinginan untuk menelan, itu pun juga disadari. Itu yang namanya makan dengan kesadaran. Tapi kalau orang makan tidak berkesadaran, makan hanya untuk memenuhi kesenangan. Kalau kesenangannya terpenuhi, bahagia tidak? Bahagia, gembira, bahagia. Kalau ini terus-terus diulang, maka hidupnya digunakan hanya untuk mengejar kesenangan-kesenangan saja. Sementara apapun yang menyenangkan, pada akhirnya itu akan berubah menjadi membosankan. Kami para biku makanannya setiap hari, bante-bante yang di Mahasampati itu setiap hari begitu makanannya saya rasa. Semeja, betul nggak? Nanti saya tanya Bante Cira ya. Bante-bante yang di Mahasampati saya yakin setiap hari itu makanannya semeja. Gitu. Kalau yang belum pernah lihat makanan gitu, wih makanan enak semua. Kalau dia tidak makan dengan pengendalian, apa yang muncul? Kekenyangan. Kekenyangan itu nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Oleh karena itu setiap waktu kita harus berusaha menggunakan waktu kita untuk hidup berkesadaran. Pada saat berjalan, sadari kita sedang berjalan. Pada saat berdiri, sadari kita sedang berdiri. Pada saat kita berpikir apa, saudara boleh bertanya, saya sedang berpikir apa? Saya sedang merasakan apa? Ini akan membawa saudara hidup berkesadaran. Tapi kalau saudara tidak melatih ini, maka saudara dimakan sama pikiran-pikiran yang tidak terkendali itu. Pikiran selalu ada atau tidak? Selalu ada. Sang Buddha katakan pikiran ini seperti monyet. Monyet yang ada di hutan itu tidak pernah tidak menggenggam sesuatu. Kalau tidak tangannya, kakinya pasti pegang sesuatu. Pikiran selalu lari sana, lari sini. Ya, ada istilah monkey mind. Pikiran itu seperti monyet.
Dan celakalah kalau saudara tidak sadar, saudara anggap monyet itu Anda, pikiran itu monyet dan monyet itu adalah Anda jadi monyet. Ya, wah ini monyet, ini lari sana lari sini. Saudara tidak sadar itu hanya pikiran, saudara anggap pikiran itu milik Anda udah jadi monyet. Tapi kalau saudara sadar, saudara mengamati pikiran yang muncul dan lenyap. Ada pikiran yang muncul dengan aku berpikir, beda tidak dua kondisi batin ini? Aku berpikir dengan ada pikiran yang muncul, sama tidak dua kondisi batin ini? Berbeda. Kalau saudara berpikir aku yang berpikir, ini pikiranku, perasaanku, saudara sudah jadi monyet itu. Tapi kalau saudara bisa mengamati perasaan sebagai perasaan, ada perasaan yang muncul, ada pikiran yang muncul, pikiran ini muncul ada sebab, maka saudara bukan jadi monyet, tapi jadi tuan dari monyet itu. Kalau saudara sudah jadi tuan dari monyet itu, terserah monyetnya mau diapain. Ya toh? Begitu juga dengan jasmani. Ketika muncul ketidaknyamanan jasmani, langsung otomatis seketika karena kebiasaan, begitu tidak suka, saudara langsung menolak. Saudara langsung tidak senang. Rasa sakit, wah tidak suka, langsung saudara menolak. Langsung berubah menjadi penderitaan. Kenapa? Karena tidak sadar. Jadi kalau kita hidup berkesadaran, saudara antri makanan, saudara waspada, makan secukupnya. Jangan karena pikir, wah itu enak, makan banyak-banyak, ambil banyak-banyak. Kalau sudah begitu, tidak berkesadaran. Ingat orang belakang tidak? Orang di belakangnya antrinya masih panjang, dia tidak peduli. Kalau makanannya enak, langsung dia ambil karena dia tidak sadar. Makan banyak-banyak, orang di belakang tidak kebagian. Orang yang di belakang jengkel tidak? Jengkel tidak? Jengkel. Jadi kalau kita hidup berkesadaran, semakin kita hidup sadar, semakin sadar maka semakin kecil kita melakukan kesalahan. Untuk makan sebetulnya kita tidak butuh banyak-banyak. Kalau hanya untuk menunjang kebutuhan jasmani ya. Tapi kalau untuk menunjang keinginan, walaupun habis makan, kupingnya dengar suara mangkok di kenteng, teng, bakso begitu, langsung ya. Sudah habis makan bakso, pergi jalan kemana, lihat mie goreng langsung gitu. Makan 1-2 sendok, nggak enak, langsung tinggal. Jadi bagaimana caranya supaya makanan itu semuanya enak, bagaimana caranya? Ini rahasia saya kasih tahu ya. Kalau saudara puasa, makan apa saja jadi enak. Tapi kalau sudah kenyang, makanan seenak apapun jadi tidak enak. Jadi kalau para biku ya, biasanya kalau kita makan sehari sekali, ya 1 hari makan 1 kali, itu semua makanan enak. Gitu. Tapi kalau sehari 2 kali, ini jam 7 makan, nanti jam 11 makan lagi, makanannya semeja gitu. Makanannya baru dilihat aja perutnya sudah kenyang. Gitu. Ya, jadi mengembangkan kesadaran. Kita bisa menggunakan jasmani untuk mengembangkan kesadaran. Di rumah bisa tidak kita mengembangkan kesadaran? Bisa. Pada saat saudara beraktivitas di dapur misalnya, saudara sedang mengiris sesuatu, saudara betul-betul perhatikan. Jadi aktivitas apapun kita bisa menyadari. Kalau kita bisa menyadari setiap aktivitas jasmani, maka kesadaran kita menjadi kuat. Kalau bisa mengamati jasmani dengan baik, mengamati batin lebih mudah. Perasaan lebih mudah, bentuk pikiran lebih mudah. Saudara pernah mengetahui ada orang yang jengkel, kapan ingat dia marah lagi, padahal kejadiannya sudah lama. Dimakan sama perasaannya, dimakan sama pikirannya. Kenapa? Karena dia tidak sadar.
Kalau dia sadar perasaan bukan milik dia, perasaan muncul suka-suka, pergi juga suka-suka, biarin aja seperti apa adanya, maka saudara tidak terpengaruh. Ya, saudara tidak terpengaruh. Tapi kalau saudara tidak sadar, begitu perasaan tidak menyenangkan muncul, langsung bentuk-bentuk pikiran juga muncul, langsung saudara hanyut. Dan kalau orang tidak sadar, maka pikiran itu akan menguasai dirinya. Kalau orang sudah dikuasai oleh pikirannya, digulung sama pikirannya, pernah dengar orang tidak bisa tidur 2-3 hari bahkan 1 minggu? Tidak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak pekerjaan? Tidak. Karena dia tidak bisa menyadari pikiran sebagai pikiran. Dia anggap pikiran itu adalah miliknya. Kalau itu yang terjadi, maka pikiran itu menguasainya. Dan kita sebagai umat Buddha, kita bersyukur Sang Buddha menjelaskan bahwa aku sesungguhnya tidak ada. Perasaan bukan milikku, bukan diriku, bukan aku. Bentuk pikiran bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Dan ini bisa dibuktikan. Kalau lagi jengkel, berdiri depan kaca, saya sedang jengkel nih, perasaan jengkel. Saya kasih waktu 2 menit perasaan jengkel untuk pergi. Perhatikan, pergi nggak dia 2 menit? Semakin saudara ingin dia pergi, semakin dia pergi tidak? Semakin dia duduk diam di situ. Kadang-kadang ada orang datang cerita gini, Bante gimana ya caranya Bante supaya saya bisa melupakan dia? Semakin ingin melupakan dia, dianya semakin di situ. Ya. Kenapa? Karena dia muncul, bukan kita undang, pergi juga tidak bisa kita usir. Biarkan seperti apa adanya. Ketika saudara bisa melihat pikiran, batin sebagai apa adanya, jasmani sebagaimana apa adanya, tidak ada masalah. Ya. Bisa tidak orang terhindar dari sakit jasmani? Bisa tidak? Orang terhindar dari sakit jasmani? Bisa? Tidak bisa. Punya kaki bisa sakit kaki, punya gigi bisa sakit gigi, punya punggung bisa sakit punggung. Ya toh? Karena tidak bisa Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk merenungkan, aku wajar mengalami sakit, aku tak akan mampu menghindari sakit. Karena apa? Karena tidak bisa yang namanya sakit jasmani dihindari. Terhadap sesuatu yang tidak bisa dirubah, terhadap sesuatu yang tidak bisa dihindari, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Menerima. Ketika saudara sudah mulai bisa menerima, tidak ada masalah. Jadi orang menderita bukan karena dunia ini, orang menderita bukan karena ada yang mencela, orang menderita bukan karena sesuatu yang datang dari luar. Orang menderita karena ketidakmampuan dia menerima kenyataan seperti apa adanya. Ketidakmampuan melihat kenyataan seperti apa adanya karena apa? Karena lemahnya kesadaran. Kalau kesadarannya lemah, dia selalu tertipu. Diibaratkan seperti orang jalan di hutan, ya gelap, ya kesadarannya lemah itu seperti senternya itu remang-remang tidak terang. Kalau senternya remang-remang tidak terang, dia lihat sesuatu jadi jelas atau tidak jelas? Tidak jelas. Ketika dia lihat akar, pikirannya bilang ular. Takut tidak? Siapa yang membuat takut? Pikirannya. Padahal kalau diselidiki, diamati, dilihat lagi lebih dekat, ternyata itu adalah akar, bukan ular. Ketika seseorang mampu melihat seperti apa adanya, akar sebagai akar, dia khawatir tidak? Dia takut tidak? Tidak. Jadi penderitaan muncul karena kita selalu ditipu oleh pikiran-pikiran, persepsi, perasaan. Karena apa kita selalu ditipu? Karena tidak sadar. Harusnya saya ini sehat, badan ini harusnya normalnya sih sehat. Sehat kok normal.
Sakit itu juga normal. Ya, ini perut saya kenapa ya? Kok nggak normal ya? Sakit. Sakit sehat normal atau tidak normal? Normal tidak? Normal. Kalau saudara bisa memahami ini dengan kesadaran yang sepenuhnya, sakit ya hanya sekedar sakit. Kalau sakit diapain? Diapain kalau sakit? Diobati. Kalau sudah diobati bisa sembuh? Bisa. Bisa tidak sembuh? Bisa. Kalau tidak sembuh? Kalau tidak sembuh? Mati. Mati normal atau tidak normal? Normal kan? Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat segala sesuatu sebagai normal, masalahnya di mana? Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di ketika batin kita tidak bisa menerima kenyataan yang normal sebagai normal. Itu jadi masalah. Sakit ya normal. Kalau sakit bagaimana? Obati. Waduh Bante, saya tidak punya uang, pakai daun-daunan. Iya toh. Kalau nggak sembuh Bante ya mati. Memangnya mau hidup terus orang? Iya toh. Jadi kalau mau bahagia, belajar melihat realita sebagaimana apa adanya. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa melihat realita sebagaimana apa adanya? Begitu berhadapan dengan realita, dia lari, dia pergi, ya toh? Jadi kalau kita mau melindungi diri sendiri, kita harus mengembangkan kesadaran. Rasa sakit normal atau tidak normal? Normal. Kalau saudara duduk lama pasti sakit. Saya tahu itu udah 20 tahun, 30 tahun guru meditasi. Selama dia punya kaki, dia bisa sakit kaki. Boleh tanya. Kemarin ada Sayadaw Pandita, ya. Ada ya di sini ya. Datang juga ke tempat saya di Bangka. Boleh tanya kalau datang lagi, Sayadaw sudah latihan 30 tahun masih sakit kaki tidak? Kalau nggak pernah lagi sakit kaki itu mesti periksa ke dokter. Ya, jadi normal. Dengan kita mengembangkan kesadaran, kita melindungi diri kita sendiri. Semakin sadar kita semakin kecil peluang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ini sama juga kita melindungi orang lain. Kalau kita berpantang dari melanggar Pancasila, rumah tidak perlu dikunci. Kalau orang Medan ini semuanya berpantang tidak melanggar Pancasila, dia hidupnya sesuai Pancasila Buddhis, pagarnya nggak perlu 3 lapis. Tapi sepanjang jalan saya perhatikan teralisnya rapat-rapat, pagarnya berapa lapis, ini pasti tidak aman ini. Kalau di Bangka tempat saya tidak dipagar, tidak ada pagarnya. Ya orang nggak ada apa-apa juga ya. Nah, jadi begitu. Kalau kita mengembangkan kesadaran secara tidak langsung akan membuat hidup kita lebih baik. Hidup berkesadaran akan membuat hidup kita lebih kecil peluang melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan perbuatan yang buruk, sama saja kita melindungi orang lain. Bagaimana caranya melindungi orang lain? Kalau kita melindungi orang lain berarti melindungi diri sendiri. Caranya bagaimana? Dengan mengembangkan kesabaran, khanti. Bagaimana caranya mengembangkan kesabaran? Gampang, nggak usah ngapa-ngapain. Duduk diam aja, saudara sudah belajar mengembangkan kesabaran. Apa hubungannya Bante duduk diam dengan mengembangkan kesabaran, mengembangkan khanti? Itu kalau saudara bisa duduk diam, misalnya 1 jam saja saudara duduk diam, otomatis kalau itu saudara kembangkan terus, saudara jadi sabar. Apa sih sebetulnya sabar itu? Sabar itu apa? Sabar itu tidak lain kemampuan menahan ketidaknyamanan, kemampuan untuk menerima sesuatu yang tidak nyaman, tidak sesuai, dengan kata lain kemampuan untuk tahan derita. Itu sabar. Sekarang pengen sabar,
tetapi tidak mau latihan supaya sabar. Duduk diam sebentar, ya belumlah sakit sekali lah ya. Sepengalaman saya ketika duduk meditasi, sakit itu misalnya kalau bisa diukur dari 1 sampai 10 intensitasnya, begitu duduk sakit muncul, enggak langsung 10 sepengalaman saya. Ada yang begitu langsung 10 sakitnya, poinnya. Biasanya kan 3, 5, 7 kan begitu bertahap. Artinya apa? Ketika kita duduk meditasi, muncul ketidaknyamanan fisik, mungkin sakit, mungkin kesemutan, mungkin gatal. Sebetulnya kita masih mampu untuk bertahan sebetulnya, betul tidak? Tapi begitu rasa tidak nyaman karena kita selalu ingin nyaman, melekat dengan kenyamanan, ketemu tidak nyaman, kita langsung menolak. Sakit sedikit langsung rubah posisi, gatal sedikit garuk, ya. Gatal garuk. Terus kalau sudah begitu muncul keinginan yang lain tidak? Pindah nggak gatalnya? Tangannya gatal garuk, nanti kepalanya gatal garuk, nanti lihat jam. Akhir-akhirnya apa? Jadi monyet. Dia jadi budak dari monkey mind itu. Kenapa? Dia jadi budak dari pikirannya. Pikirannya perintahkan garuk, garuk. Pikirannya perintah lihat jam, lihat jam. Pikirannya perintah pindah posisi, pindah posisi. Pikirannya perintah bangun, bangun. Pikirannya perintah udahlah jalan-jalan aja lah, udah pergi dia. Ya. Jadi duduk diam, belajar mengamati. Rasa sakit sebagai rasa sakit. Rasa sakit sebagai wajar. Ini satu latihan mengembangkan kesabaran. Ya. Saya tidak tahu di sini ada latihan meditasi tidak? Hari apa? Ada hari-hari tertentu latihan meditasi? Ada sebanyak ini. Yang latihan meditasi ada sebanyak ini, sama. Sebetulnya saudara duduk diam lebih penting daripada dengar-dengar begini terus keluar pintu lupa. Duduk diam itu saudara mengalami sendiri. Ya toh? Duduk diam saudara mengalami sakit. Ketika sakit muncul, saudara mengalami bagaimana batin menolak rasa sakit itu. Kalau saudara dengar begini, saudara ketawa-ketawa, saudara happy, keluar dari pintu saudara lupa. Ya toh? Sudah berapa banyak saudara dengar Dhamma? Kan ini bukan pertama kali. Ada tidak perubahan yang signifikan? Kalau mau berubah cepat, saudara ngalami sendiri. Duduk diam, bagaimana pikirannya berontak, bagaimana pikirannya ini terus menyeret-nyeret. Itu dialami. Jadi duduk diam, belajar menerima ketidaknyamanan, ini latihan mengembangkan kesabaran. Kemudian supaya kita bisa melindungi orang lain, selain mengembangkan kesabaran, kita mengembangkan pikiran tanpa kekejaman. Tidak ada pikiran jahat. Ya. Jangan ada pikiran jahat di dalam pikiran kita. Bagaimana kita tahu pikiran kita jahat atau tidak kalau kesadaran saja tidak dikembangkan? Kalau kita mau tahu isi pikiran kita, kembali kita harus mengembangkan kesadaran. Lihat apa yang sedang saya pikirkan. Oh, ada niat jahat, singkirkan niat jahat itu. Jangan sampai ada niat jahat. Kalau di dalam pikiran kita tidak ada niat jahat, pikiran kita cinta kasih, ini yang ketiga, mengharapkan orang bahagia, tidak orang supaya menderita, maka orang akan aman. Orang dekat-dekat kita tidak takut, merasa nyaman. Binatang-binatang pun dekat kita dia tidak takut. Ya. Dan yang keempat, dengan mengembangkan kepedulian. Apa yang bisa kita bantu untuk meringankan orang lain punya beban, kita lakukan sesuai kemampuan kita. Ya. Kita punya tenaga, kita bisa kasih tenaga. Wah, Bante saya tidak punya secara materi, tidak apa-apa. Saudara bisa berdana tenaga, membantu. Ya. Menolong orang lain yang membutuhkan. Dengan melakukan hal ini berarti kita menjaga orang lain. Kalau kita menjaga orang lain juga akan menjaga diri kita.
Jadi perlindungan yang sejati, ini yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Kalau rumah pagarnya kita tinggi-tinggi, kita jahat sama orang, pagarnya bisa dirobohin orang. Betul tidak? Tapi kalau saudara membangun pagarnya itu dari mangkok, maka pagarnya akan kokoh. Ada peribahasa ya, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar beton. Tahu pagar mangkok? Mangkok tahu? Mangkoknya bukan mangkok kosong ya. Diisi nasi, diisi sayur, saudara berbagi kepada yang lain kiri kanan. Kalau saudara baik dengan orang lain akan jaga saudara. Nah, peribahasanya begitu. Tapi kalau kita bikin pagar tinggi-tinggi, kita tidak baik sama orang lain, tidak peduli, kita tidak sabar, ya, kita punya pikiran jahat, maka kita sama saja mencelakai diri kita sendiri suatu hari nanti. Nah, inilah yang Sang Buddha katakan, dengan melindungi diri sendiri, kita melindungi orang lain. Bagaimana caranya melindungi diri sendiri? Mengembangkan kesadaran. Kita bisa menggunakan jasmani, sadar setiap aktivitas, sadar kita ketika menggunakan perasaan atau bentuk pikiran. Atau kita merenungkan Dhamma. Atau kita juga bisa melindungi orang lain dengan kesabaran, mengembangkan pikiran cinta kasih, tidak ada niat jahat, mengembangkan kepedulian. Kalau kita hidup seperti ini, di mana saja kita akan terasa aman. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Ibu bapak saudara-saudara, semoga saudara-saudara semakin hari semakin maju di dalam Dhamma. Kalau kita semakin maju di dalam Dhamma, saudara akan tahu rasanya seperti apa. Kalau orang sudah berjalan di dalam Dhamma, perjalanannya benar, maka semakin hari dia akan semakin bahagia. Hidupnya semakin ringan, semuanya kelihatan normal, semuanya kelihatan wajar, tidak ada yang luar biasa. Kalau semuanya tidak ada yang luar biasa, batin kita juga bereaksi biasa-biasa saja. Semuanya berubah, kita tidak melekat, semuanya kadang dapat, kadang tidak dapat, memang dunia begitu adanya, semuanya normal, batin kita tenang. Batin yang tenang, tidak bergejolak, inilah batin yang damai. Batin yang tidak melekat, inilah batin yang bahagia. Ibu bapak saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.